sunat ke dalam tempat ibadah mereka. Dengar nggak yang saya baca? Betapa hinanya kalian itu. Jadi beda tempatnya orang Yahudi, tempatnya Yesus ibadah dengan gereja. Jadi kalau Anda bangga pakai sepatu, ya memang. Karena itu bukan rumah ibadah suci. Rumah ibadah suci itu harus suci. Suci dari segala hal. Itu makanya dikatakan rumah ibadahnya orang Yahudi itu sinagoge, mikdas. Tempat yang suci, bersih dari tamek. Bersih, orang yang masuk di sana harus taharah. Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak mandi junub, tidak mandi tahir, orang yang tidak bersunat, orang yang menyembah kepada berhala, orang yang kemudian makan makanan yang dipersembahkan kepada tumbal, kepada sesajen-sesajen, semacam babi, tikus, balau, pararang, padale, nggak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Anda harus bedakan itu. Kalau saudara mengatakan waktu itu kan Yesus belum ada gereja, ya memang nggak ada. Karena gereja itu rumah ibadah yang bukan rumah ibadah kudus. Itu Anda harus pahami. Apa cerminannya? Yehezkiel 4:4 yang tadi. Ternyata orang kudus tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen membuat rumah ibadah sendiri, sesama orang yang tidak kudus, ya silakan aja kalian di sana di dalamnya ciuman kudus. Nggak ada urusan. Yang penting jangan kamu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Karena nanti begitu masuk pintu langsung diludahin. Jadi gitu saudara. Yesus itu, kalau Anda lihat dalam pola keagamaannya, Anda mengatakan ya Anda harus membedakan antara Taurat dengan hukum Taurat. Apa sih? Tadi Yesus mengatakan yang paling terkecil. Tidak boleh. Anda Kristen memilih-milih. Anda lupa. Kalau Anda masih memilih-milih, kami Kristen masih melakukan 10 hukum Taurat itu. Kan koplak. Galatia 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat, termasuk yang 10. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah loh. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh kasih karunia oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo. Kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran, 10 hukum Taurat itu kebenaran, berarti sia-sia dong kematian Yesus Kristus. Jangan Anda sepele terhadap Paulus. Harus Anda kekeh sebagai pengikutnya. Ya sudah, hukum Taurat itu batal, seluruhnya batal. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi nggak usah milih-milih. Kami masih menjalankan sebelum. Bullshit. Penipu, pembohong, laknat. Oke. Sabar, Oke. sabar. Hukum pertama, dengarkan. Hukum pertama aja kalian sudah langgar. Jangan ada ilah lain. Lah kamu menyembah makhluk kuburan. Di mana? Prat. Buktinya? Yesus. Di mana? Kalian tidak menyembah Yesus. Dari kejadian sampai Kalian tidak menyembah Yesus. Buktikan. Kalian tidak menyembah Yesus. Kalian tidak menyembah Yesus. Tunggu dulu. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Enggak, saya tanya. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Kalian tidak menuhankan Yesus Kristus. Tapi menyembah. Yesus adalah menyembah. Udah selesai. Jadi kalian itu cuman orang-orang bengek, orang-orang yang tidak percaya diri terhadap agamanya, sehingga mereka masih berkata, kami masih melakukan yang 10. Saudaraku, sabar dulu. Kutanya sama saudara saya ini. Nah, kamu menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. Kalau bernarasi abangku harus sepadan ya. Tunjukkan kepada saya dari kejadian sampai wahyu di mana tertulis Yesus sembahlah akulah Tuhan. Ada tertulis tidak? Saya ulang lagi. Apakah Anda menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. Yang bangkit dari kubur. Kan udah aku jawab. Apa? Anda sembah atau tidak? Anda sembah atau tidak? Aduh. Di mana tertulis sembahlah? Justru saya yang bertanya, kok Anda bertanya?
Hukum utama adalah, jawaban saya. Dengarlah Itu Israel, jawaban saya, Pak. Tuhan kita itu adalah Elohim, Tuhan itu esa. Itu jawaban Jangan saya. ada ilah lain. Pertanyaan saya, jangan ada ilah lain. Apakah di gereja Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab. Bukan seperti Anda jemaah-jemaah nggak jelas. Kami tidak bersembah. Mulai Kami ngaco. memuji, berdoa. Udah, terima aja nasib lu. beda, kan? Kalian itu adalah manusia-manusia Bukan. tame, manusia najis yang diharamkan Silakan, masuk ke rumah ibadahnya saya orang hargai Yahudi. pendapat Anda. Kan gitu. Nah, sekarang saya tanya Oke, sama aku lu saudara. Aku lu ngomong. Tunggu. Saya Oke. minta kejelasan. Apakah di dalam gereja kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu? Jawab, ya atau tidak? Jawab tidak Bang Juma. Tidak Bang Juma. Hah? Kalian tidak menyembah Yesus? Tidak. Kami nggak ada sampah-sampah pakai berdupa atau tunduk-tunduk, nggak ada. Lah, maksud saya kalian tidak menuhankan Yesus, kalian tidak mengilahkan dia? Mengilahkan Yesus, menyembah Yesus. Menyembah Yesus, mengilahkan Yesus. Nah, dari kalian lah itu berdua. Silakan kalian berdua selesaikan dulu. Habis itu saya masuk lagi. Silakan. Satu mengatakan menyembah, mengilahkan, yang satu mengatakan tidak. Ayo, silakan. Ributlah kalian. Ribut dimulai. Enggak, kaunya, narasimunya yang terlalu hebat, Nur Juma. Kenapa kau bilang yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus? Pandai-pandaian kau. Dia Itu kau mengaku namanya Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia mengaku Yesus. Sekarang dia, ya memang dia Yesus karena dia Yesus, maka dia mengaku Yesus. Ya, silakan aja. Tapi yang saya tanya, kamu ribut dulu. Selesaikan dulu dengan saudaramu ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyembah Yesus. Silakan. Makhluk kuburan itu kalian sembah atau tidak? Silakan. Kalian berdamai dulu. Silakan. Silakan teoper sama Bang Juma. Aku kasih kuasa Gabriel, silakan Gabriel. Jawabannya Kuira tadi bahwa mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak bilang bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dan dia tidak bilang bahwa dia bisa. Iya. Silakan. Yesus Kuira, tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Iya, diulang lagi Kuira. Jawabanmu tadi Kuira. Dari Kejadian sampai Wahyu ada apa Kuira? Silakan buka mute-nya. Udah sampai ke sama Bang Juma tadi, dia yang ngotot maksa. Kan saya kan menjawab Bible, bukan nambah-nambah. Tapi kalau Anda tanya sekarang, tahun 34, Yesus ada di mana? Ya kembali ke kekuasaan, ke kemuliaannya, sama dengan yang punya firman. Ya Tuhan di situ. Tapi kalau waktu di Bible, Anda menerangkan narasinya, jelas dia utusan seperti yang Anda inginkan gitu. Lanjut. Utusan katanya Gabriel. Memang utusan Yesus itu? Silakan konsili dulu. Kok konsili? Apa yang dikatakan sendiri? Pendapat saya dengan Bang Gabriel sama. Jangan benturkan. Bang Juma, tanya Bang Gabriel itu. Lanjut. Sekarang gimana Juma? Kok pandai-pandaian? Kok bilang Yesus itu yang bangkit dari kubur itu iblis? Oke. Baik. Saya katakan kepada saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di mana tulisan Tunggu dulu. karya tulisnya? Tunggu dulu. Jangan ke situ. Dan juga kenapa jadi pusing kamu? Kamu kan bertanya. Jangan kau simpulkan kitab orang. Iya, sekarang kamulah yang simpulkan, meskipun dengan tata cara yang salah. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan? Sekarang kapan? Sekarang. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu. Sekarang yang dimaksudkan Yesus itu sekarang dan berlaku sampai ke depan. Nah, itulah gilamu. Inilah makanya saya malas diskusi dengan orang yang tidak menggunakan akal sehat. Masa sekarang itu adalah waktu dan udah. Mending saya diam. Makanya kalau nggak paham Alkitab jangan nyimpul-nyimpulkan Alkitab. Bro, yang namanya sekarang itu bukan yang akan datang. Masa bahasa Indonesianya harus diajarin sih Bang Juma ya? Heran gua. Itulah makanya aku Herman. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Inilah mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini juga akan menjadi penyesat. Ini buktinya. Kata bahasa Yunaninya nun. Nun itu sekarang. Bicara waktu sekarang. Diartikan sekarang itu maksudnya waktu itu dan sampai sekarang. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu. Berarti hari ini lahir. Di mana lahirnya Yesus?
Ayo, rumah sakit mana dia? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat. Di mana? Saya mau datang, mau bawakan popok. Hari ini lahir katanya. Pada hari ini telah lahir bagimu. Di mana? Rumah sakit mana dia lahir? Di rumah sakit atau masih di kandang? Di Palungan? Dengar juga Bang Zuma. Yang ngomong itu bukan manusia loh Bang. Yang Lukas 2 ayat 11 itu. Malaikat ya, sekarang, jangan sembarang ngomong. Enggak, dia mengatakan sekarang itu menurutmu kapan? 2000 tahun yang lalu. Anda kalau bicara tentang Yesus beda begitu. Dengan tahun 2000 yang lalu. Nah, itu begitu. Tapi kalau dia mengatakan jelas, Anda kan belum lahir. Nah, sekarang Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Menurut saudara, pendalaman materi ucapan Yesus ini itu terjadi kapan? Nanti, setelah dia datang kedua. Ini lebih parah lagi. Sekarang kok nanti. Penyesat ini memang lucu gitu loh. Kalian itu penyesat. Itu apabila Anda kan punya Isa juga, penghakiman si Isa itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Anda jangan ikuti narasi itu, banyak kan gini loh. Gila memang penyesat ini kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran kan ya. Orang-orang kafir itu adalah saudaranya setan, membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Masakan dalam keadaan sudah modern seperti ini, kata sekarang itu nanti. Saya uji apa? Bang Bro, kau ditanya. Bro. Pantaslah kalian nanti jadi mempelai wanita nanti. Allahu Akbar, saudaraku ini aneh. Udah Bang Hadi, masuk Bang Hadi, silakan. Diam dulu Bang Zuma. Bro, kok ditanya dulu. Ntar dulu, jangan seandainya, kok ditanya. Sekarang Bang itu maksudnya apa, Bro? Anda nggak masuk. Saya dengan Bang Zuma, Anda diam dulu. Iya, saya diskusi dengan Bang Zuma. Wih, kok ditanya Bang Zuma, sekarang itu maksudnya apa itu doang? Saya cuma meluruskan. Jangan dimut-mut. Anda jangan nggak bisa masuk ke Bang Handi. Kamu diam dulu di bawah. Sekarang itu maksudnya. Sekarang itu maksudnya apa? Nanti ku jawab. Jawab aja sekarang. Biar aku berrelasi dengan beliau. Ya, pertanyaannya Bang Juma itu sekarang. Wih. Aku lah. Pertanyaannya Bang Juma sekarang itu maksudnya apa itu dulu aja. Ya, baru lanjut, silakan. Bang Hendy di bawah, nanti ku jawab abangku. Aku bicara dengan Bang Juma. Ya, oke. Nanti ku jawab ya. Sama aja tuh pertanyaan jadi Bang Juma kata yang sekarang. Baik, Bang Juma yang baik, apa? Begini abangku. Aduh. Sekarang maksudnya apa itu? Nggak bagus ini. Host, buang dulu si kawan itu si Handi ini. Kayak nggak jelas ya orang ini. Kok nongol-nongol. Sekarang maksudnya apa? Sekarang. Nanti ku jawab karena ada mau sampai ke Bang Juma. Kenapa mesti ditunda kata sekarang itu dijelaskan? Itu aja ya sekarang. Kenapa mesti ditunda? Kalau kau punya akal langsung jawab dong. Apa maksudnya kata sekarang? Itu doang. Itu doang kok. Nah, baru lanjut. Percuma lanjut kalau kau gak ngerti bahasa Indonesia. Ayo. Sekarang artinya, wih, kabur kan dia. Sekarang telah sekarang. Masa sekarang yang akan datang gimana sih? Baju kita pergi sekarang ke Bolangi ya. Artinya jangan berangkat sekarang cuma yang akan datang aja udah. 5.000. Hai. Ini telah lahir. Berarti hari ini lahir Yesus ya. Hari ini loh itu tertulis. Teman-teman coba cek di mana Yesus lahir hari ini ya. Hoi. Ada yang bisa cek di rumah sakit mana hari ini lahir? Kota Garut. Apa Kang? Di Kota Garut. Oh di Garut. Ayo Bang Ben. Bang Ben, ayo Bang Ben masuk. Ya. Ya, gimana? Apa arti sekarang? Apa itu? Apa arti kata sekarang? Pembahasannya apa ini? Sekarang. Arti kata sekarang doang bahasa Indonesia, nggak ada urusannya dengan iman. Ini. Apa? Ini. Oh, sekarang ini, oke. Kalau hari ini telah lahir, kapan itu lahir? Pembahasannya apa? Ini bahasa Indonesia doang. Hari ini telah lahir. Udah ganti tema lah, aku baru masuk. Ganti tema kita. Ya ini sebentar. Hari ini telah lahir. Iya, ganti tema kita.
Boleh? Ya, ntar dulu ini dulu. Hari ini telah lahir. Kapan lahir? Aku nggak ngerti tadi apa pembahasan kalian. Ya udah katanya Banyuma ganti topik Banyuma. Lanjutlah. Aku baru nyampe juga nih. Ini mesin rusak juga ini Bang Andi. Alah. Mesin rusak. Semalam dia nggak tahu siapa yang benar surganya. Ini sekarang katanya mesin rusak. Mesin rusak ini. Oke, kita lanjut semalam Bang Juma. Gimana tentang surga? Kasih aja kunci doang kerak. Gimana Bang Juma? Kita lanjut tentang surga. Gimana? Ngomongin surga lagi, emang ada surga di tempat lu? Iya. Betulkah nanti kamu di surga menjadi mempelai wanita? Saya tanya dulu, kan saya ini pendatang, saya yang bertanya. Nanti baru kamu bertanya. Boleh? Ribetnya. Ya, gimana? Kan saya pendatang, seharusnya kamu bertanya ada apa ke sini. Saya ingin bertanya gitu. Kok langsung bertanya? Bolehkah saya bertanya? Iya. Di surga kamu jadi mempelai wanita nanti ya? Bolehkah saya bertanya Bang Juma? Iya, itu pertanyaan saya. Apakah di surga nanti betul kau jadi mempelai wanita? Saya di sini sebagai pendatang. Penonton apa? Nah, udahlah, ngapain kau bahas surga kalau kau sendiri tidak tahu kau nggak jadi apa di sana nanti? Cuma. Jadi kau dulu bertanya, oke? Apa pertanyaanmu? Berarti aku sini sebagai moderatornya, oke? Narasumbernya. Pertanyaannya apa Bang Juma? Apakah nanti kamu di surga jadi mempelai wanita? Ya, benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa ini? Meras yang gue tahu. Sudahkah kamu mempersiapkan gaun pengantinnya? Apa ini pembahasannya? Lah, kamu jadi mempelai wanita. Kamu pernah lihat wanita mempelai wanita? Kamu tidak paham tentang ayat itu? Coba kau jelaskan ke saya. Bagaimana ketika Anda masuk surga menjadi mempelai wanita? Saya jelaskan ya. Nanti kamu saya tanya. Silakan. Silakan. Artinya kita sebagai mempelai wanita, apa ini? Kok ngantuk? Enggak. Dengerin dulu lah. Iya. Biar kamu juga pintar. Jangan kau bilang mempelai wanita itu ya kayak seperti di bumi ini, bukan itu. Iya, udah jelaskan gimana ceritanya. Nah, dengar ya. Arti mempelai wanita itu di surga, artinya itu bukan seperti di dunia ini kawin mengawinkan, tetapi Allah mengikat kita di surga. Artinya mengikat itu. Lah, kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya ke situ? Ini kan mempelai wanita kok larinya ke situ, mengikat. Mempelai itu mempersatukan, tapi kenapa harus menjadi mempelai wanita? Iya, terus kenapa harus mempelai wanita? Tidak ada diikat oleh Tuhan. Kenapa? Kalau di bumi ini aja, laki-laki nggak boleh mempelai wanita, apalagi di surga. Surga itu tempat suci. Kenapa kau jadi mempelai wanita di sana? Kamu percaya diri tuh jadi perempuan. Maksudnya gimana tadi? Di sini aja nggak bisa mempelai wanita. Maksudnya gimana itu? Di dunia aja itu tidak bagus kalau ada laki-laki menjadi mempelai wanita. Apalagi di surga tempat kudus. Makanya kamu nggak pernah membayangkan dirimu jadi perempuan gitu? Beda dengan di bumi. Indah cuma gitu loh. Apa sih orang ini? Beda. Bukan masalah beda atau tidak. Mempelai wanita itu artinya pengantin perempuan. Kau jadi pengantin nanti di sana. Kau jadi mempelai wanita nanti. Kamu sangka surgamu kayak surga kalian. Lah, kamu itu sudah jelas-jelas mempelai kamu loh. Kami tetap di surga kami tetap menjadi laki-laki. Dan memperistrikan bidadari. Lah kamu laki-laki masuk surga jadi perempuan kau.
Giliran kayak gitu kau enggak, jangan kau samakan, jangan kau samakan. Udah kau turun, kau ke gereja sana, kau ke gereja, kau latihan pakai baju daster mulai dari sekarang. Mulai, kau kasih lubang pantatmu itu lipstick mulai dari sekarang, ya. Pipi pantatmu itu kiri kanan kasih bedak. Kau belajar latih itu pantatmu itu. Giliran bidadari di Islam dihina. Ya dia sendiri jadi mempelai wanita di sana. Aneh. Lucu. Masih kita bahas surga, Surganya Islam itu begini. Nah, terus kalau surgamu, bagus. Kami di surga kami bagus. Kenapa bagusnya? Kami jadi mempelai wanita loh. Ku tampar juga mulutmu pakai sendal baru tahu rasa kau. Iri dia. Iri, laki-laki di sana dapat bidadari daripada dia nggak dapat apa-apa, dianya yang jadi bidadari. Masolang generasi. Di surganya nggak ada bidadari, jadi mereka jadi bidadari. Bayangkan aja tuh bom, kedipan matanya. Mempelai wanita, kita lihat sudah berjalan dari kerumunan orang banyak di bawah hujan rintik-rintik. Kita sambut Bombong Wati. Tedeng. Wah, panitia ribut. Kamu lupa ya cukur bulu betisnya? Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi bukan itu masalahnya. Kenapa? Betisnya itu loh kayak betis pemain bola kesebelasan, tim kesebelasan besar betisnya, harusnya dipapas dulu. Memawati. Malam pertama memawati, dadanya berbulu. Masolang generasi. Allahu Akbar. Bagaimana pula itu yang botak kepalanya jadi mempelai wanita? Oh, pakai wig. Masolang. Aduh, belum lagi bom mata kakinya besar. Tahu acu. Allahu Akbar. Aduh, pantasan setiap dia live itu, bukan setiap, selalu pakai wig. Ternyata sudah latihan dari sekarang ya. Jadi orang-orang yang kemudian dikawinkan di rumah ibadah mereka mungkin berpikir gini, ya kita kan latihan dari sekarang mas. Kan mau tidak mau ujung-ujungnya kita semuanya juga nanti akan menjadi mempelai wanita kok. Aku bayangkan Saifuddin Ibrahim kemarin dia itu pakai filter perempuan. Bibir setebal itu pakai anting nanti bibirnya. Terus gaun pengantinnya pakai renda-renda corak batik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngerinya mi deh. Ngeri. Jadi mending kita bidadari. Mereka yang berubah menjadi bidadari. jadi bidadari dia di sana. Allahu Akbar. Masolang tawasu. Udah dikasih otak malah miring. Allahu Akbar. Seanjing-anjingnya anjing nggak mau dia menjadi anjing jantan jadi mempelai anjing betina. Aduh parah. Ini ajarannya Bang Handi nih. Ajarannya Bang Handi. Jadi nanti tuh berubah semua namanya. Martin Wati, Peter Wati, apa lagi? Daniel Wati, apa lagi? Peter Wati, John Wati, apa lagi? Markus Wati, Lukas Wati,
Edi Suwati, Erkawati, Bombomwati udah pasti, namanya yang paling depan. Robertwati, Leowati, Rikarwati, Riowati, Okiwati. Yang paling sulit Dongkiwati. Allahu Akbar. Paulus Wati, CP Wati, Yosef Wati, Kepas Wati, Rudi Yohanes Wati, Lugawati, Lugawati masuk Lugawati, bagus Muri itu. Waliwati, Muri Waliwati. Nuri Waliwati. Kalau bisa sih tambah Siti di depannya, Siti Luga. Allahu Akbar. Siti Kenapa? Lugawati, Siti Bombom. Aduh, parah Pak. Siti Marten. Teman-teman ini ada ajarannya. Siapa suruh lo tidak suka dengan bidadari? Ya balik lah. Bidadari tidak disukai, dia sendiri. Cuma Sari Batang. Iya, siap. Yang cuma insan ribatang ini remo ladin. Apa ini cuma apa Apa yang cuma remo ladin? Cuma Jomblowati, Itu yang Jomblowati. apa pembahasan ini, Bosku? Pembahasannya, Kasih dulu, kenapa Kristen nanti berubah jadi wanita di sana di surga? Oh, yang Kenapa di jadi Wahyu mempelai wanita? Itu kan bahasa alegoris itu cuma Oh, penyatuan. Itu kan yang penyatuan. perkawinan anak domba itu kan penyatuan. iya. Jadi berarti setara lah kalian ya. Kalian setara dengan Tuhan kalian di sana ya. Setara bagaimana maksudnya? Iya. Tuhanmu itu suamimu, kamu istrinya. Kalian suami istri. Saya sudah bilang tadi itu kan bahasa alegoris. Ya, saya kan mengatakan bahasa memang. Kamu suami istri bikin rumah tangga dengan Tuhanmu nanti kan ya? Betul gak? Enggak dong. Salah itu, Bu. Apaan sih? Jadi namamu nanti di sana Aldaninwati. Alladini. Kamu sudah Alladini. setuju. Kamu kan sudah setuju itu bahasa alegoris. Gimana sih? Ya, mau-maunya kamu lah. Mau alegoris karena sudah tidak masuk akal. Maka alegoris. Setiap yang tidak masuk akal alegoris. Kan gitu. Tuhan keluar dari kubur, itu kan tidak masuk akal. Jemaat, menyatunya gereja dengan Kristus. Begitu, Bosku. Jadi mempelai wanita kalian, betulan? Iya, betul. Enggak masalah. Nah, kenapa bahasa itu tidak dipakai kemudian di dunia ini? Kalau itu cuman alegoris, bahwa Kristen itu boleh dipanggil perempuan dalam hal alegoris. Iya kan tidak mungkin menyatu dengan sesama itu. Lah kan ada dalilnya. Dalilnya kan ada dalam kitabmu. Ya tahu ada. Ya makanya saya jelaskan itu kan alegoris, tapi maknanya kan bukan seperti pernikahan di dunia, enggak dong. Indah, yang maksudnya ini mempelai. Kan ada bahasa lain. Kenapa harus mempelai wanita gitu loh? Bisa nggak Tuhan itu bersatu, Tuhan bersatu dengan hambanya tanpa harus kata mempelai? Bisa nggak? Buktinya itu kan dia turun sendiri menjadi manusia. Kenapa nggak bisa? Turun menjadi manusia. Bisa berarti. Terus kenapa harus menggunakan kata mempelai? Akhirnya menyebabkan sebagian dari kalian itu laki ya berfungsi sebagai perempuan.
Bible itu kan diterjemahkan sesimpel mungkin, sebisa mungkin manusia itu mengerti, begitu Zuma. Lah, justru karena saya mengerti, mempelai wanita itu artinya seorang laki-laki menjadi mempelai wanita, mempelai pria. Yesus mempelai pria, kalian mempelai wanita. Ya satu pasangan suami istri lah. Iya, tapi jangan dimaknai seperti, ya mau tidak mau harus dimaknai. Mau tidak mau harus dimaknai. Karena kita masih menggunakan bahasa dunia. Bahasa dunia, Anda menggunakan bahasa dunia kan, memahaminya. Nah, artinya ketika Anda mempelai wanita, ya siap-siap aja. Jalannya itu harus belajar dari sekarang. Pakai lipstick, pakai bedak, dan seterusnya. Tapi di sana kan bukan dunia, Zuma. Faktanya ketika Kristen mati, itu didandan ala pengantin. Cuman Anda salah konsep. Ketika Kristen mati, harusnya semua laki perempuan itu pakai dandan gaun pria, wanita. Ini kok masih ada yang pakai jas? Itu kan menurut tradisi masing-masing aja. Ya, harusnya mereka mati laki perempuan itu ya pakai gaun pengantin wanita dong. Itu kan kalau tentang gaun itu ini orang udah pernah menang melawan Edis, cara berpikirnya ke belakang. Bukan ke belakang, justru maju. Ya namanya mempelai wanita harus maju ya, wanita dong. Maju wanita, jadi pengantin wanita. Jangan bahas kemana-mana, Zuma. Nah itu fakta real kan, itu jelas kan. Kamu setuju kan bahwa nanti di surga kalian menjadi mempelai wanita, kalian setuju kan? Iya, tapi jangan dimaknai seperti pernikahan. Lah, mau tidak mau harus dimaknai. Karena Yesus itu adalah laki-laki. Dan Yesus mempelai pria. Kalian perempuannya. Mau tidak mau. Kan di gereja ada kan? Sejenis, ada yang menjadi wanita, ada yang menjadi pria. Itu kan sudah contoh. Sudah dipraktekkan. Kan sudah mulai sekarang Anda harus paham bahwa apa yang dilakukan gereja untuk kemudian mengkawinkan laki-laki itu sudah menjadi cerminan bahwa nanti memang kalian itu sama seperti itu. Di dalam ajaran Paulus pun sudah membuka tabir itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalian itu boleh laki sama laki sah, suami istri boleh. Perempuan sama perempuan sah, suami istri boleh. Dalilnya ada kok. Mulai sekarang katanya tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi hamba perempuan, laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki suka kepada laki-laki, ya, dia tidak menganggapnya laki-laki. Aku menganggapmu perempuan karena kita ini sudah satu. Begitu juga yang satu mengatakan, iya, aku juga menganggapmu laki-laki. Karena kita sudah dalam satu dalam Kristus. Itu dalil dalam Bible. Jadi jangan salahkan kalau Amerika menerbitkan Bible khusus untuk mereka, karena memang dalam Bible ada legalitasnya, begitu loh. Legalitas apa? Kamu mau lari ke LGBT lagi? Nah, itu kan dalilnya tadi, Galatia 3 nomor 28. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya satu. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu juga ternyata di surga begitu juga. Kalian semua jadi mempelai wanita. Salah nggak ketika kemudian orang-orang ini yang dinikahkan sejenis di gereja ini mengatakan, ya kita praktik memang dong, dari sekarang kita harus latihan dong, supaya kita nggak kaget nanti di sana jadi mempelai wanita. Ya udah sah, karena Bible menguatkan itu, Galatia menguatkan itu, Wahyu menguatkan itu. Apalagi yang kurang? Sudah dipraktekkan bukan? Jadi sekuat apapun kalian mengatakan, tidak, kamu salah mentafsirkan. Kalau begitu, kalau saya salah mentafsirkan, buktinya dipraktekkan di agamamu. Mana? Matius 22 baca, tidak ada kawin-mawin di surga. Itu maksudnya tidak ada kawin-mawin. Tidak ada di situ kawin-mawin di surga. Bukan surga di situ, tapi kebangkitan. Bukan surga yang dimaksud di situ. Itu hari kebangkitan, tidak ada kawin-mawin. Memang ayam baru keluar dari kandang langsung cari lawan jenis. Orang baru keluar dari kubur kok langsung mau kawin-mawin. Orang bangkit dari kubur itu dihakimi dulu.
barulah masuk ke neraka Kristen, baru ke Islamnya masuknya ke surga sesuai dengan dalil Bible. Kan begitu. Begitu saudara, memang pahit tapi itulah fakta, itu real. Harus kalian akui itu. Mau tidak mau ya itulah yang ada. Begitu saudaraku ya. Makanya ya kalian itu sudah lebih dulu tahu ada Bible khusus mereka. Kalian juga tahu di rumah ibadah kalian itu boleh mereka. Kenapa? Memang sudah dibenarkan. Terus kedua, nanti di surga memang laki jadi mempelai wanita, kan begitu. Ya sudahlah, kalau kamu nggak terima, ya sudah, terserah kalian lah. Bukan nggak terima, justru saya terima. Saya terima kok, dan Ya, memang kamu terima, itu tontonan kamu kan. terima, Itu tontonan. Kamu terima enggak? Itu perumpamaan. Terima tidak? Bukan perumpamaan, itu praktek. Lah, kok Itu sudah bukan? dipraktekkan. Tadi terima. Saya terima. Anda mengatakan itu alegori, silakan. Tapi faktanya sudah dipraktekkan. Kamu terima nggak kalau itu alegori? Saya katakan kepada saudara dari awal loh, dari sebelum Anda loh, saya katakan orang Kristen ketika tidak masuk akal alegoris. Faktanya sudah diterima. Tadi Apa kamu sih? terima, sekarang kamu nggak terima. Kamu coba jangan standar ganda semua. Mulai dasar karisteng. Udah aku bilang dari awal orang Kristen itu pas giliran tidak masuk akal alegoris. Ya kan? Masalahnya Anda mau menggiring saya menerima ataupun tidak, sudah dipraktekkan agamamu. Coba kita bahas tentang ajaran kasih aja Zuma. Ayo, mau nggak? Sudah dipraktekkan dalam agamamu. Apa itu kasih coba? Silakan. Apa itu kasih? Coba. Implementasi kasih dalam ajaran Kristen dan pandangan Yesus. Coba, gimana itu? Ya kamu tidak. Lah, kan saya sudah mulai itu. Nah, kau duluan itu. Kau implementasikan itu ajaran kasih dalam kitabmu. Coba. Kamu duluan lah. Kamu yang membawa kasih itu. Silakanlah cepat. Ya kamu, jangan dipotong. Kamu aja. Coba kau praktekkan ilusi yang ada dalam agamamu itu. Sebentar, silakan. Tunggu bentar. Aku pindah tempat dulu. Nanti aku digeruduk soalnya. Yang penting jangan diteror, jangan dijajah. Kalau kamu belum dijajah, belum apa-apa itu. Seperti yang dilakukan oleh agamamu 350 tahun di Nusantara ini. Izin dulu Mbak Nyoma. Iya, siap. Teman-teman di bawah, ini kan Mbak Nyoma di sini. Nah, kalau ada yang mau syahadat, kan nggak pakai mobil truk juga, pakai pesawat ke sini. Tinggal suruh pindah ke sini, kan ada di sini gitu. Kenapa harus Mbak Nyoma harus pindah sih? Kalian ini gimana sih, orang Mbak Nyoma lagi dialog teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ngerti ini yang nulis-nulis silakan lagi ke sana. Nah, Banyuma menunggu di sini, oke? Oke, lanjut Banyuma, makasih. Iya. Mana orang itu? Jadi ya itu ya Zuma di Dodo 8 lah. Hukum yang terutama yang pertama itu kan itu dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Kristen itu kalau ada yang menghina atau apa segala itu kami nggak kesetanan begitu. Kalau ada yang membubarin itu nggak cepat kesetanan gitu. Itu yang disebut kasih. Betul. Itu yang disebut kasih. Coba mana dalilnya di dalam kitabmu? Matius 22. Oke, Matius 22. 40. Matius 22. 38, 39, 40. Oke, kita baca. Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus berbuat orang Saduki dan bungkam, kumpullah seorang ahli Taurat bertanya kepada mereka, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini kan cerita Taurat. Yang saya tanya Kristen. Taurat itu kan milik Yahudi. Yang saya tanya agamamu, Kristen, karisteng, agama penjajah.
Loh, saya tidak tanya tentang agama Yahudi. Gak Yahudi. usah lari kemana, gitu loh. Saya tidak tanya orang Yahudi. Karisteng yang gue tanya. Karisteng. Loh, definisi Karisteng Kristen itu apa coba? Karisteng itu agama yang dibawa oleh penjajah masuk ke Indonesia. Jangan kau bawa-bawa ajaran Yahudi ke sini. Yesus itu mengajarkan hukum Taurat kepada muridnya. Sedangkan Karisteng diajarkan Paulus untuk meninggalkan Taurat. Jangan kau bawa-bawa yang berbau Taurat di sini. Jadi berarti menurut kamu, menurut kami Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Ya iya memang. Baca Yesaya 53. Apa? Yesaya 53. Yesaya 53. Kok lari ke kitabnya orang? Hei, saya Udah. tanya Karisteng. Saya tanya Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Karisteng, agama di situ yang untuk- dibentuk oleh Paulus. Bentar dulu. Agama didirikan oleh Paulus. Karisteng yang kutanya. Agama kasih Karisteng. Bukan agama kasih Yahudi. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Enggak baca Yesaya 53. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Karisteng. Oke, Jangan Matius kau 28 tipu ayat 19 umat baca. Islam. Jangan kau Matius baca 28 ayat kemudian 19 kitabnya Yahudi untuk menipu orang lain. Jangan. Udah, baca Karisteng, Matius Karisteng, 28 ya. Yahudi. Apa? Matius 28 ayat 19 baca. Nah, itu baru Karisteng. Oke? apa Itu lagi? baru Karisteng. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan ucapan dari makhluk yang keluar dari kubur itu tentang kasih. Silakan. Lari kemana-mana lagi. Loh, kamu kan berpola kepada makhluk yang keluar itu kan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya kalau begitu saya Ajarlah kembali. mereka, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, Mana perintah makhluk kuburan ini tentang kasih? Silakan. Jangan kau lari ke orang Yahudi ya. Jangan kau lari ke ajaran orang Yahudi ya. Yesus itu orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Ajaran mana dalilnya anak Maria? Matius tidak bisa 28 dikenal? kamu bawa kan? Matius 28 nomor 19. Makhluk itu keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, saya minta makhluk ini ajarannya tentang kasih mana? Oke. Ayo. Oke. Kau tidak terima ucapannya. Sebentar. Lah, kau kan tidak. Sebentar dulu kan. Tadi ucapan Yesus Matius 22 itu ucapan Iya. Yesus yang kemudian implementasinya bermuara ke Taurat. Itu untuk Yahudi. Iya. Yang kutanya Aliteng. Oke. Kan kau di sini kan kau tidak percaya ucapan Yesus setelah penyaliban kan? Oke, sekarang baca Matius 26 ayat 26. Oke, sekarang kita baca Matius 26 lagi. Katakan. Kita lari kemana-mana. Matius 26. Oh, lo nggak kemana-mana. Matius Ya 26. kemana-mana karena kau mengambil lagi ucapan orang-orang yang datang kepada Bani Israel. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil itu ucapannya sendiri. Silakan baca. mengucap, memecah, memberikan kepada murid-murid. Ini murid-muridnya orang Yahudi yang saya tanya orang Karisteng. Enggak. Ini Saya tanya orang Karisteng. Hei, Cuma ini sebelum penyaliban orang atau Karisteng. setelah? Orang Karisteng itu Enggak, ini sebelum muncul penyaliban atau sesudah? Sebelum penyaliban, Karisteng itu belum sebelum. ada. Sebelum penyaliban, ajaran Yesus itu pure untuk Bani Israel, nggak ada Karisteng. Karisteng itu Kamu agama kok dari kemana-mana, Barat. Zuma. Kamu yang kemana-mana, kamu yang nggak ngerti, kamu itu Nggak, cuma gini loh, penumpang gini. gelap. Sedikit-sedikit ngambil ajaran Yahudi. Zuma, Yesus bisa ketika gantian ngomong berkata, nggak? dengar, hei, pasang mulutmu, dengar. Yesus ketika dia berbicara, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Karisteng. Adapun ajaran kekristen itu ajaran dari makhluk yang keluar dari kubur, yang mengutus nabinya Paulus kepada orang-orang non-Yahudi Karisteng. Oke, Nah, Matius paham 26 sampai ini situ? Matius 26 ini sebelum penyaliban atau sesudah? Ini sebelum penyaliban. Sebelum. Kau Nah, terima ini perkataan yang saya tanya, Kau apa? terima ini apa enggak? Yang saya tanya apa kepada saudara? Ajaran kasih kan? Kasih Kristen kan? Nah, yang kau sampaikan ini Matius 26 ini ajaran Yahudi dengan gurunya Yesus.
Yang saya tanya kasihnya Kristen mana? Kasih. Wih, kasihnya Kristen mana? Kau minta ucapan, kau bilang tadi mana ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Oke, iya, mana ucapan? Sebentar dulu. Yang kau, Matius 26 itu bukan ucapan. Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar. Dengar, pasang kupingmu. Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Itu ucapan orang Yahudi namanya Yesus sedang mengajar muridnya. Muridnya itu orang Yahudi. Yang saya tanya, kasih dari Karisteng itu mana? Kok lari ke Yahudi? Zuma. Definisi Kristen itu apa sih? Coba aku tanya kamu. Karisteng adalah pengikut Kristus, makhluk kuburan. Belum gimana dalilnya? Belum paham. Kubur. Kamu gimana sih? Aduh, ini. Zuma belajar lagi. Sekarang ku tanya samamu. Yesus orang Yahudi ada nggak mengatakan ketika dia datang kepada Yahudi, aku diutus untuk seluruh bangsa, ada nggak? Baca nubuatan Yesaya 53 ayat 10. lari ke kitabnya agama lain. Yang saya tanya Yesus, kamu dikasih dalil, kamu nggak mau terima. Yang saya tanya Yesus Yahudi, kamu orang luar Yahudi mencoba untuk menipu lawanmu dengan menjiplak, mengais-ngais kitabnya Yahudi. Apa kamu nggak malu? Oke, baca Matius 26 ayat 28. Ayat 28 Matius 26 itu masih ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, ucapan Kristus kepada non Yahudi. Seperti kamu. Baca ini ayat 28, coba. Baca dulu, selesaikan baca. Kamu waras nggak? Kamu waras tidak? Kamu masih bisa waras nggak? Matius 26 itu ayat 28. Matius 26 itu ucapan Yesus Yahudi kepada orang Yahudi. Hah? Kau itu waras nggak kau itu? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, ucapan Kristusmu kepada non Yahudi, kepada Karisteng. Alamak. Coba. Coba ayat 28 nya selesaikan dulu dibaca coba. Bahlul, kau ke neraka aja sana. Hus. Bahlul, hus. Kau ke sana ke neraka. Kau itu belajar dulu. Waras dulu sedikit apa? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi untuk orang Yahudi, di mana ruang lingkup pengajarannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan orang Israel kepada orang Israel. Yang saya tanya, kasih di Kristen. Kalau kasih di Kristen harus berpacu kepada makhluk yang keluar dari kubur. Beritakanlah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu loh. Ini temanya apa sih? Selamat siang. Ya, siang. Ya, selamat siang, Bang. Temanya apa ya, Bang? Temanya terkait ajaran kasih Kristen. Nah, tadi teman saudara itu capek dia mencari data kasih di Kristen, ternyata dia nggak temukan gitu. Kasih sulit. Di Kristen nggak ditemukan. Ya, nggak ada ternyata. Nah, itu tulisan Paulus, Bang. Ya, mana itu? Banyak. Mana? Coba banyak, tunjukkan. Kan? Ya, silakan. Karya. 1 Korintus ya. Ada banyak sih, tapi yang paling inilah. Kasih itu panjang sabar, murah hati, ya, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong. Itu kan tulisan Paulus kepada orang di mana itu Kristus. Bang. Nomor 4-nya ya. Kasih itu sabar, murah hati, 4-7 ya itu. Ya, tidak cemburu, tidak menggugahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah, itu ajaran semua agama itu, Bang. Sama aja ternyata. Kan tadi kan ditanyain kasih di Kristen mana, ya itu salah satu. Iya, betul. Saya setuju itu. Saya setuju. Jadi, saya ulang ya, kasih dalam Kristen pertama sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak bermegah diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian kasihnya tidak berkesudahan dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kan lah bedanya dengan agama lain apa? Agama lain nggak ada kayak gitu. Lah. Coba tampilkan perintah agama lain seperti itu. Oke, dengarkan dulu ya. Ketika kitab saudara mengatakan kemudian kasih itu sabar di dalam 1 Korintus, dalam kitab saudara. Boleh Anda buka? Bisa dibuka? Iya. Ada, sudah Anda buka? Sudah Anda buka? Ya, tadi itu loh. Berapa? 1 Korintus 13 nomor 4. Iya. Coba Anda baca. Sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, itu teori di atas kertas ya, yang harus dicontoh. Itu dilakukan Paulus juga. Yang harus diperhatikan oleh orang Kristen ya. Iya, itu memang harus dipraktekkan. Itu tertinggi. Itu buah roh yang paling tinggi itu kan kasih. Baik. Nah, sekarang saya minta dalil yang setara dengan kitab suci saya. Kalau yang tadi itu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan banyak perintah sabar. Dalam Al-Quran itu perintah memaafkan dan seterusnya. Itu sifat-sifat terpuji dan itu adalah karakter orang-orang yang soleh. Itu amalan soleh dalam Islam. Nah, sekarang ada dalil dalam Al-Quran. Ada ayatnya Bang yang seperti itu, kira-kira bisa ditunjukkan. Amalan soleh. Tercerahkan. Amalan soleh. Soleh itu dirinci nggak? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi banyak dalil-dalil. Justru terjemahan itu entah dari mana datangnya, ada dalam Bibelmu. Sekarang begini. Sabar. Ada nggak murah hati? Dia tidak memegahkan diri, tidak murah hati itu pemaaf. Itu ada nggak? Murah hati itu pemaaf. Al-Quran sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam data-data Al-Quran itu banyak. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Udah banyak di dalam banyak. Hendaklah kamu orang-orang beriman memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yaitu memaafkan orang-orang kafir. Itu Al-Quran. Ayat itu apa? Kitab apa? Surah apa? Saya mau bertanya sama kamu, dengar. Ada di ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Biar saya lihat juga. Ya, silakan kamu buka dalam kitabmu, dalam Al-Quranul Karim, baca terjemahannya di dalam surah Al-Jasiyat ayat 15. Anda baca di situ. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 43, memaafkan orang yang berbuat jahat. Al-A'raf ayat 199, perintah untuk menjadi pemaaf. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran itu yang dicontoh oleh Kristen. Sekarang begini,
ada sebuah dalil di dalam Al-Quran yang tidak pernah saya temukan di agama lain. Ya kan, kalau misalnya sabar, pemaaf, Bang, jangan pemarah, jangan Bang, ini, jangan itu. Jangan lari dulu Bang, ini kan Asyura 40 saya baca dulu ya. Kalau saya salah ya koreksi. Ya Bang ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun. Felix. Bang Andi lanjut dulu dah. Halo. Nah, yang buat orang kafir mana Bang? Ya itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu apa? Kafir dah itu. Orang-orang yang tidak beriman itu kepada Allah itu kafir. Emang nggak ada disebutkan. Di sini disebutkan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Kan, saya kan mau belajar juga Quran ya. Udah kamu turun, kamu belajar di bawah di pendeta. Kamu di bawah, kau belajar di pendeta saja kalau gitu. Kau belajar Al-Quran di Edis sana kau belajar. Tidak ada dalil di dalam agama orang Kristen yang sama seperti Al-Quran. Kalau kasih yang tadi sabar, pemaaf, bla 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 bla, itu kan semuanya ajaran Islam. Itulah yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlakul karimah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika ada kaum musyrikin, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, saya minta dalil di Kristen ada dalil seperti ini. Coba ada nggak orang Kristen yang mampu? Kalau yang tadi itu ngeyel aja. Kalau ajaran-ajaran yang kayak tadi itu 1 Korintus 13:4 itu dan seterusnya itu kan cuman dasar, itu dasar. Semua orang pemaaf, la taqrabu, jangan pemarah, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kan Islam, itu cakupan Islamnya itu justru itu. Sekarang yang lebih dari itu ada nggak di agama Kristen? Yang lebih dari itu. Wa in ahadum minal musyrikin, apabila kemudian di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu, ada nggak seperti itu dalam Kristen? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Ada nggak seperti itu di Kristen? Pada saat perang, lalu kemudian musuh meminta perlindungan. Ada nggak? Lalu hantarkan kemudian orang-orang yang minta perlindungan ini untuk kemudian mendapatkan situasi atau suasana aman. Yang kita tahu di dalam kitab yang mereka gunakan, kepunglah, aja berdamai. Kalau berdamai, tawarkan perdamaian. Kalau mereka terima, perbudaklah. Suruhlah mereka kerja rodi. Kalau tidak, bunuhlah semuanya. Itu yang ada dan itu yang dipraktekkan. Kalau yang tadi itu semua agama mempraktekkan itu. Sabar, jangan sombong. Ya, itu kan sifat-sifat terpuji dalam Islam. Minta dalil dia. Seakan-akan umat Islam itu tidak mengajarkan hal tersebut. Padahal di dalam Islam itu ada sifat-sifat terpuji yang kemudian Allah terangkan. Yang pertama itu amanah, kemudian memiliki sifat malu, kemudian adil, kemudian berani karena benar, rendah hati, kemudian komitmen, optimis, sabar, lalu kemudian merendahkan diri, suhud, kemudian menghargai orang lain,
bertakwa, ridha, kasih sayang, kemudian apa lagi? Lemah lembut, qanaah. Karena itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa bersyukur, banyak bersyukur dan seterusnya. Itu kaitannya dengan Islam itu semua. Itu ajaran Islam. Nah sekarang ketika kita berbicara apa yang lebih daripada itu dari agama mereka, semua agama mengajarkan itu. Ya, Bang Suma. Gimana Bang? Maksudnya waktu menolong orang yang sedang minta tolong itu perbuatan kasih ya Bang ya? Menolong orang pada saat, iya jelas itu. Iya, oke. Itu kan cuma praktisnya doang kan? Maksudnya? Ya kan? Soal-soal teknis begitu kan nggak perlu diatur. Yang perlu diatur kan prinsip. Lah itu dia, sama seperti dalil agamamu. Sabar. Apalagi? Murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Itu kan aturan-aturan biasanya itu. Ada di Iya. Udah, boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Sabar itu kan ada di level prinsip. Lah, iya emang. Itu di ajaran agama kami. Iya. Sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama dengan Tuhannya. Innallaha ma'as sabirin. Cara kencing yang penuh kasih juga perlu diatur. Oh iya, pasti. Oh iya, makanya Yesus mengajarkan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu Bani Israel, bukan Kristen ya, Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Dialah yang datang, dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu. Ngerti enggak segala sesuatu itu maksudnya? Hah? Islam itu diajarkan adab. Ya kalau kamu saling mengencingi malah.